Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para calon ilmuwan masa depan dimanapun kalian berada. Mari kita lanjutkan pembelajaran bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa ilmuwan sains biasanya melakukan percobaan di laboratorium. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu laboratorium IPA. Yuk kita belajar bersama. Fungsi laboratorium IPA adalah tempat untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, bagaimana di tempat kalian? Tentu memiliki laboratorium IPA kan? Pada pembelajaran IPA, kalian akan melakukan praktik atau percobaan di laboratorium, sehingga memudahkan kalian dalam memahami konsep IPA. Dan tentunya pembelajaran IPA menjadi lebih menarik. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Berikut alat-alat yang ada di laboratorium IPA. Yang pertama, gelas kimia atau beker gelas atau gelas piala. Merupakan bejana yang terbuat dari gelas dan berfungsi sebagai wadah penampung yang digunakan untuk mencampur, mengaduk, dan memanaskan cairan. Yang kedua, gelas ukur. Merupakan gelas berskala yang berfungsi untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. 3. Labu Erlenmeyer. Merupakan gelas untuk menampung larutan atau cairan. Erlenmeyer ada yang berskala dan ada yang tidak berskala. 4. Labu ukur merupakan labu gelas yang berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. 5. Tabung reaksi adalah tabung yang berfungsi untuk mencampur atau mereaksikan, menampung dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. 6. Corong gelas fungsinya untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke dalam wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan sebagai alat bantu untuk melakukan penyaringan, yaitu untuk meletakkan kertas saring. 7. Pipet tetes merupakan pipet gelas yang dilengkapi dengan penyedot karet untuk memindahkan larutan atau cairan dalam jumlah sedikit yang volumenya tidak perlu diperhatikan. 8. Mortar pestle atau lumpang alu. Fungsinya untuk menghaluskan bahan atau untuk mencampurkan bahan menjadi satu dengan cara menumbuk secara bersamaan. 9. Pelat tetes merupakan wadah yang terbuat dari bahan porselen yang fungsinya untuk meletakkan bahan atau zat yang akan diuji kandungannya dan mereaksikan suatu zat. 10. Cawan Petri. Fungsi cawan Petri yaitu sebagai tempat untuk menimbang bahan atau sampel dan wadah untuk menumbuhkan mikroba. 11. Pembakar spiritus, kaki 3 dan kawat kasa. Pembakar spiritus fungsinya untuk memanaskan bahan. Kaki 3 fungsinya untuk menyangga pembakar spiritus. Dan kawat kasa fungsinya untuk meletakkan wadah. 12. Termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. 13. Neraca. Fungsi neraca adalah untuk mengukur massa suatu benda. Di laboratorium ada berbagai macam neraca. 14. Statif dan klem. Statif adalah stand sebagai tempat untuk meletakkan klem. Sedangkan klem sendiri
merupakan sebuah alat jepit yang terbuat dari besi dan digunakan untuk menjepit alat, misalnya gelas kimia. 15. Mikroskop merupakan alat yang berfungsi untuk mengamati objek atau benda-benda yang ukurannya sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. 16. Lup. Lup atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif yang fungsinya untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina mata. 17. Kaca arloji. Kaca arloji memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk menutup gelas kimia, menyimpan bahan yang akan ditimbang, dan mengeringkan padatan dalam desikator. 18. Batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia lainnya. 19. Kit IPA. Berfungsi sebagai sarana pengamatan, penemuan, dan penyelidikan dalam mempelajari konsep-konsep IPA dan untuk mengembangkan proses pemecahan masalah serta mengasah keterampilan proses siswa. 20. Kancing genetika. Kancing genetika dapat digunakan untuk menggambarkan persilangan monohibrid dan dihibrid pada pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, demikian 20 macam alat-alat yang ada di laboratorium dan masih banyak alat-alat lainnya. Selanjutnya, menggambar diagram alat-alat laboratorium. Seringkali dalam membuat laporan percobaan, kalian perlu menggambar susunan alat yang digunakan dalam percobaan tersebut. Sesuai kesepakatan ahli sains seluruh dunia, diagram alat digambarkan dalam bentuk dua dimensi, yaitu berupa kurva dan garis. Selanjutnya, menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Laboratorium IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya jika kalian tidak hati-hati. Banyak bahan-bahan atau zat kimia berbahaya sehingga pada bahan atau zat tersebut diberi simbol yang menyatakan apa bahaya zat itu. Berikut adalah simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang terdapat di laboratorium IPA. Dan kamu harus memperhatikan simbol-simbol tersebut. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. 1. Menggunakan alat-alat keselamatan kerja. 2. Dilarang makan dan minum di laboratorium. 3. Dilarang mencoba-coba mencampur zat kimia yang tersedia tanpa ada izin atau di luar buku petunjuk. 4. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai. 5. Membersihkan sampah atau kotoran setelah bekerja dan merapikan alat tersebut. 6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 7. Mematikan gas dan listrik usai digunakan. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laboratorium IPA. Yang pertama, kontak langsung dengan bahan kimia. 2. Menghisap langsung uap bahan kimia. 3. Mencicipi atau mencium bahan kimia. 4. Mencampur bahan kimia sembarangan. 5. Bercanda di laboratorium. Dan yang keenam, membuang sisa bahan praktik. Nah, bagaimana menurut kalian? Asik kan belajar IPA di laboratorium? Asal dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan. Sekarang saatnya uji kemampuan. Apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawah ini? Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.